Selamat pagi kawan. Pemantauan pagi ini berada di atas Sungai Woro, Kali Woro, Klaten. Seperti kita lihat sekarang asapnya turun ya, menuruni bukaan kawah itu. Dan angin bertiup ke timur. Oke, langsung saja kita lihat ke puncak sana. Yuk. Pagi ini tanggal 3 Desember 2020. Saya melakukan pengamatan visual Gunung Merapi dari wilayah Klaten, tepatnya di atas Kali Woro atau Sungai Woro sebelah timur Desa Balerante. Posisi saya masih aman ya, ini sekitar 5 km dari puncak Merapi. Masih seperti kemarin, untuk asap dari Gunung Merapi ini sekarang menuju ke arah tenggara. Karena angin saat ini dan beberapa hari yang lalu terbawa dari barat ke timur. Seperti bisa kita lihat, ini asap fumarolnya cukup pekat ya, menuruni jalur lava, jalur bukaan lava, turun dan mengarah ke timur. Kabar terakhir dari BPPTKG untuk deformasi Merapi ini kurang lebih 12 cm per hari. Pergerakan magma terpantau pelan-pelan merambat naik, namun sampai saat ini secara visual kubah lava belum ada perubahan yang signifikan. Mari kita lihat dulu data kegempaan kemarin tanggal 2 Desember 2020. Tercatat ada 39 kali gempa guguran, ada 41 kali gempa hembusan, ada 312 kali hybrid phase atau gempa multiphase, ada 35 kali vulkanik dangkal dan 3 kali tektonik jauh. Menurut keterangan dari BPPTKG kemarin, banyaknya gempa hembusan yang terjadi itu menandakan bahwa Merapi melakukan pelepasan gas, sehingga gas di dalam perut Merapi ini berkurang. Kalau gas berkurang banyak, tekanan magma juga akan berkurang banyak, sehingga kemungkinan untuk Merapi melakukan letusan eksplosif yang besar itu kecil. Diperkirakan letusan kali ini akan mirip-mirip seperti letusan 2006. Mumpung kita bisa melihat bagian timur Merapi secara komplit ya, maka kita coba ingat-ingat bagaimana sejarah terbentuknya Gunung Merapi ini. Menurut Bertomier 1990 ya, Merapi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Pra Merapi, Merapi Tua, Merapi Pertengahan, dan Merapi Baru. Untuk periode Pra Merapi ditandai dengan tumbuhnya Gunung Bibi. Gunung Bibi ini terletak di timur Gunung Merapi. Dari posisi saya ini, kontur tubuh Gunung Bibi sangat terlihat jelas sekali. Bahkan yang bagian atas itu ada bagian yang menyerupai kawah vulkanik. Nah, ini dia bagian kanan. Umur batuan tertua yang ditemukan di Gunung Bibi ini kurang lebih berumur sekitar 700.000 tahun yang lalu. Nah, untuk aktivitas Gunung Bibi ini kurang lebih sekitar 400.000 tahun yang lalu. Periode kedua adalah periode Merapi Tua, berumur 60.000 sampai 8.000 tahun yang lalu.
Pada periode ini terbentuk kawah yang berada di lereng sebelah selatan agak ke barat ya Merapi, yaitu di sekitaran utara Kaliurang, tempat observasi kita kemarin. Nah, ini dia. Kedua bukit ini adalah peninggalan dari kawah Merapi tua ya. Pada periode ini gunung ini sudah dikenal dengan nama Merapi. Usia batuan yang ada di kedua bukit ini, Bukit Pelawangan dan Bukit Turgo ini kurang lebih berumur 40.000 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke Merapi pertengahan, yaitu sekitar 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Pada periode Merapi pertengahan ini terbentuklah kawah Pasar Bubrah. Inilah kawah Pasar Bubrah yang bisa kita lihat sampai sekarang ya. Diameternya kurang lebih 1 sampai 2 km ya. Pasar Bubrah ini sekarang cukup terkenal sebagai tempat angker di Merapi ya. Namanya Pasar Bubrah. Kalau malam ini seperti pasar katanya. Pasarnya makhluk-makhluk halus. Batu-batu besar yang ada di Pasar Bubrah ini sangat berguna sekali untuk melindungi para pendaki dari terpaan angin kencang. Periode yang terakhir adalah periode Merapi Baru, mulai 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Pada periode Merapi Baru ini terbentuklah kerucut puncak Merapi. Kerucut ini terbentuk di dalam kawah Pasar Bubrah dan disebut sebagai Gunung Anyar. Ini adalah foto pendakian saya kalau nggak salah tahun 2017 ya. Yang belakang tinggi itu adalah kerucut baru Merapi saat ini ya. Kawahnya Merapi berada di baliknya itu. Belakang saya ini adalah kawah Pasar Bubrah. Biasa kita beristirahat di sini, buka tenda sebelum naik ke puncak Merapi. Jadi itu tadi kawan sekilas tentang sejarah terbentuknya Gunung Merapi ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Oke lah, sekarang saya ajak kawan-kawan untuk melihat aktivitas para penambang yang ada di bawah. Dari pagi tadi orang-orang ini sudah bekerja keras ya, mencari nafkah untuk keluarga mereka. Kaliworo ini menjadi berkah bagi penduduk sekitar ya. Banyak sekali material Merapi yang dimuntahkan dari letusan-letusan dahulu itu sampai sekarang ditambang tidak pernah habis. Dan penambangan di sini itu penambangan tradisional, jadi tidak boleh memakai bego. Jadi penduduk sini mencari pasir dan diangkat dengan menggunakan truk-truk itu. Truk itu pihak lain ya, mereka membeli pasir ini dari penduduk yang mengumpulkan pasir di sini. Nah, ini salah satu penambangan yang ekstrim ini ya. Ini hari ini bapak ini naik lagi pakai tali ya, ke atas tebing ini dan mengambil pasir yang ada di lereng-lereng tebing ini. Kita doakan saja semoga selalu selamat dan mendapat berkah yang banyak. Material yang dikeluarkan oleh Merapi saat letusan itu adalah sumber penghidupan dari masyarakat sekitar lereng Merapi ya. Pasir, batu, juga abunya menyuburkan tanah yang ada di sekitar Merapi ini. Daerah penambangan di Kaliworo ini masih termasuk daerah aman karena berada di atas 5 km dari puncak Merapi, kurang lebih 5 ke atas, 5 sampai 7 km. Aliran lava yang akan terjadi nanti diperkirakan akan meluncur ke Kali Gendol. Ada kemungkinan kecil juga meluncur ke Kaliworo ini. Oke kawan, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini ya.
Sekali lagi tolong doakan agar Merapi selalu mandali, selalu aman buat warga sekitarnya. Oke, sampai jumpa esok hari. Sip.